membangun sumber daya yang maju. Majulah SDM Kampung Bali 7. Marilah maju, marilah tegap menuntut ilmu demi harapan. Kobarkan semangat, budi pekerti, akhlak mulia, kreatif, inovatif. Tunaikan cita, raihlah ilmu, menjadi insan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia materi pokok reklame. Ada yang tahu reklame itu apa? Ayo, coba. Reklame itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya mempelajari dan membahas tentang materi reklame, simaklah video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bangsa di channel Guruku. Oke sobat guruku, pada kesempatan kali ini Bangsa akan membuat konten atau video materi pelajaran SPDP di sekolah dasar, yaitu tentang reklame. Baik pengertian dari reklame, ciri-cirinya, fungsinya, dan jenis-jenis dari reklame itu sendiri. Nah, di sini Bangsa akan coba menjelaskan satu persatu ya sobat guruku. Yang pertama itu pengertian reklame. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Pendapat lain juga mengatakan pengertian reklame adalah suatu media visual yang memanfaatkan gambar dan tulisan yang diolah sedemikian rupa untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada masyarakat. Nah, jadi intinya reklame itu suatu media untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan suatu produk ya sobat guruku. Terus pembuatan reklame ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan cara yang menarik. Nah, itu untuk pengertian dari reklame. Selanjutnya ada ciri-ciri reklame. Reklame memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan media promosi lainnya. Nah, adapun ciri-ciri reklame adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Pada umumnya, reklame menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti masyarakat umum. Jadi reklame itu memang harus singkat ya sobat guruku, harus singkat, harus mudah dimengerti, dan juga harus jelas. Selanjutnya, ciri-ciri reklame yang kedua itu menarik dan mencolok. Agar mendapat perhatian khalayak ramai, biasanya reklame dibuat dengan komposisi desain dan warna yang mencolok. Ini sudah pasti ya, ketika kita membuat reklame itu harus menarik orang yang melihat reklame itu sendiri. Selanjutnya,
Ciri-ciri reklame yang ketiga itu jujur. Maksud jujur di sini, pesan yang disampaikan dalam reklame itu harus jujur dan tidak dibuat-buat. Jadi, ketika membuat reklame itu harus sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan dibuat-buat atau membohongi khalayak atau masyarakat umum seperti itu, jangan. Selanjutnya, ciri-ciri reklame yang keempat itu dilakukan berulang-ulang. Sesuai dengan definisi, reklame biasanya disampaikan secara berulang-ulang sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, fungsi reklame. Secara umum, reklame berfungsi sebagai media informasi untuk menyampaikan pesan iklan kepada khalayak. Nah, adapun beberapa fungsi reklame adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa. Fungsi yang kedua, mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk, atau jasa yang diinformasikan. Selanjutnya, yang keempat, mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Dan fungsi yang terakhir itu menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dengan calon konsumen. Nah, itu untuk fungsi dari reklame ya Sobat Guruku. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis reklame. Reklame dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Adapun jenis-jenis reklame adalah sebagai berikut. Yang pertama, reklame dilihat berdasarkan tujuan pengadaan. Nah, ini berdasarkan tujuan pengadaan itu reklame dibagi menjadi dua, Sobat Guruku. Ada reklame komersial dan ada reklame non komersial. Yang pertama, reklame komersial, yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Contohnya itu ada poster, spanduk, baliho, dan pamflet. Selanjutnya ada reklame non komersial. Reklame non komersial yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat, dan yang lainnya. Contoh dari reklame non komersial itu ada reklame donor darah, reklame pajak, reklame lalu lintas, dan yang lainnya. Selanjutnya, jenis reklame berdasarkan sifatnya. Nah, ini berdasarkan sifatnya itu dibagi tiga. Ada reklame peringatan, ada reklame penerangan, dan ada reklame ajakan atau permintaan. Yang pertama, reklame peringatan, yaitu jenis reklame bersifat mengingatkan masyarakat
untuk melakukan hal tertentu. Contohnya itu reklame tertib lalu lintas. Selanjutnya, reklame penerangan, yaitu jenis reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contohnya itu reklame informasi tentang kesehatan. Dan selanjutnya ada reklame ajakan atau permintaan, yaitu jenis reklame yang sifatnya mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan tersebut. Contohnya itu reklame donor darah dan reklame bantuan bencana alam. Selanjutnya, jenis reklame berdasarkan tempat pemasangan. Nah, untuk reklame berdasarkan tempat pemasangan ini dibagi menjadi dua. Ada reklame indoor dan ada reklame outdoor. Yang pertama, reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Umumnya, reklame indoor itu berukuran kecil atau sedang dengan bahan kertas. Contohnya itu ada reklame etiket, ada brosur, dan ada leaflet. Selanjutnya, reklame outdoor, yaitu reklame yang dipasang di luar ruangan dan terpapar sinar matahari. Umumnya, reklame outdoor itu berukuran besar dan dibuat dengan bahan kedap air dan tahan sengatan matahari karena outdoor kan di luar. Nah, contoh dari reklame outdoor itu ada spanduk, papan nama, dan baliho. Yang terakhir, jenis reklame berdasarkan medianya. Ini untuk berdasarkan medianya itu dibagi menjadi 3. Ada reklame audio, ada reklame visual, dan ada reklame audio visual. Yang pertama, reklame audio, yaitu reklame yang disampaikan melalui suara, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh dari reklame audio itu iklan di radio Sobat Guruku. Seperti itu. Selanjutnya, reklame visual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Contohnya itu ada iklan Megatron, poster, plakat, spanduk, brosur, leaflet, papan nama, dan yang lainnya. Dan selanjutnya ada reklame audio visual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Dan contoh untuk reklame audio visual itu ada iklan di TV dan iklan di YouTube Sobat Guruku. Nah, itu dia Sobat Guruku penjelasan mengenai reklame, baik itu pengertian dari reklame, ciri-ciri reklame, fungsi dari reklame, dan jenis-jenis dari reklame. Nah, Sobat Guruku, mungkin ini saja yang bisa Bang Syah sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari Bang Syah yang kurang dimengerti atau dipahami oleh Sobat Guruku ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, insya Allah untuk video selanjutnya itu masih tentang reklame, yaitu tentang contoh reklame atau macam-macam dari reklame seperti baliho,
brosur, spanduk, dan yang lainnya. Pokoknya Sobat Guruku tetap tonton video-video Bangsa ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Salam guru. Nah, tadi kita semua sudah bersama-sama mempelajari materi tentang reklame. Sudah tahu kan? Untuk lebih jauh mengenal dan membahas materi reklame, Bapak sudah sediakan untuk kalian sebuah evaluasi pembelajaran untuk dapat kita selesaikan sebagai bentuk pendalaman materi tentang reklame. Baiklah, sekian dari Bapak. Untuk evaluasi akan memakai link WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.